Pemain Timnas Indonesia masuk Dream Team ASEAN. Pemain Timnas Indonesia, Irfan Bahdim, telah terpilih menjadi bagian dari skuad impian pemain dari Asia Tenggara, ASEAN, yang pernah bermain di Liga Thailand, Thai League. Melalui akun Instagram resmi Liga Thailand @Thai League, 11 nama telah diumumkan sebagai anggota skuad impian dari pemain-pemain ASEAN. Irfan Bahdim adalah satu-satunya pemain asal Indonesia yang terpilih dalam skuad impian ini. Dalam susunan tim, Irfan Bahdim diatur sebagai gelandang. Ia memiliki pengalaman bermain di Liga Thailand, di mana ia pernah memperkuat klub Chobunri dan Nahon Ratchasima pada tahun 2013. Setelah itu, Bahdim juga berkarir di klub Jepang, yaitu Ventforet Kofu dan Consadole Sapporo. Di posisi penjaga gawang, terdapat Dang Van Lem dari Timnas Vietnam. Sementara di lini pertahanan, terdapat Amani Aguinaldo, Filipina, Irfan Fandi, Singapura, dan Dion Kuls, Malaysia. Di lini tengah, Irfan Bahdim berada bersama 4 pemain lainnya, yaitu Soukafon Phongcheng-ham, Laos, Aung Tu, Myanmar, Safawi Rashid, Malaysia, dan Faik Bolkiah, Brunei. Sementara untuk lini depan, terdapat Javier Patino, Filipina, dan Ihsan Fandi, Singapura. PSSI usulkan Jakarta jadi opening ceremony Piala Dunia U17 2023. Timnas Indonesia U17 bakal main di JIS. Terdapat indikasi kuat dari Erick Thohir mengenai Jakarta International Stadium, JIS, yang terpilih sebagai tempat pelaksanaan Piala Dunia U17 2023. PSSI telah mengusulkan Jakarta sebagai lokasi potensial untuk menyelenggarakan upacara pembukaan turnamen ini. Persiapan menuju Piala Dunia U17 2023 sedang berlangsung dengan intensitas yang tinggi. FIFA telah mengirim perwakilannya untuk melakukan inspeksi terhadap beberapa stadion, termasuk JIS, sebagai salah satu kandidat untuk menjadi tuan rumah acara tersebut. Setelah pertemuan antara PSSI dan FIFA, Jakarta dan Bandung diusulkan sebagai tempat pelaksanaan pertandingan untuk 2 grup Piala Dunia U17 2023. Selain menjadi tempat pertandingan 2 grup, Jakarta juga diajukan sebagai lokasi potensial untuk acara pembukaan Piala Dunia U17 2023. Meskipun stadion yang dimaksud tidak secara eksplisit disebutkan, JIS sangat mungkin menjadi pilihan yang dimaksud. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa saat FIFA melakukan pemeriksaan di Jakarta, fokus mereka terpusat pada JIS, bukan Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, yang jadwalnya tumpang tindih dengan konser Coldplay. Perwakilan FIFA dijadwalkan akan kembali ke Indonesia pada tanggal 26 Agustus tahun 2023 dengan rombongan yang lebih besar. Dalam kunjungan tersebut, kemungkinan besar JIS akan kembali diinspeksi untuk melihat perkembangan perbaikan infrastruktur yang sedang dipercepat dalam kurun 3 bulan ini. Debut Elkan Bagnot di divisi Championship Inggris hanya tinggal hitungan hari. Dalam waktu yang tidak lama lagi, debut bek Timnas Indonesia, Elkan Bagnot, di divisi Championship, kasta kedua Liga Inggris, akan menjadi kenyataan. Jika prediksi ini terbukti benar, Elkan akan menjadi pemain Indonesia pertama yang turut berlaga dalam Liga Divisi 2 Inggris. Kehadiran Elkan Bagnot dalam skuad Ipswich Town untuk musim 2023-2024 sudah dipastikan. Ia tidak akan dipinjamkan ke klub lain yang berada dalam kategori lebih rendah, paling tidak di paruh pertama musim ini. Informasi tentang Elkan Bagnot masuk dalam skuad utama Ipswich diumumkan secara resmi oleh klub pada hari Senin kemarin. Klub tersebut mengeluarkan daftar pemain yang akan berada dalam skuad utama untuk musim yang akan datang. Jumlah keseluruhan pemain yang masuk dalam daftar tersebut mencapai 29 orang. Dalam daftar tersebut, nama Elkan Bagnot tercantum dan ia akan menggunakan nomor punggung 26 pada musim 2023-2024. Hal ini memberi peluang besar bagi pemain Timnas Indonesia yang berusia 20 tahun tersebut untuk tampil bersama Ipswich di divisi Championship Liga Inggris kasta kedua pada musim 2023-2024. Jika ini terjadi, bek yang memiliki postur tinggi ini akan mencatatkan sejarah baru. 2 alasan Piala Dunia U17 2023 hanya digelar di Pulau Jawa. FIFA hanya mengunjungi 4 stadion, yaitu JIS, Stadion Manahan, Stadion Sijalak Harupat, dan Stadion GBT. Selain itu, Stadion Madia dan Pancoran Soccer Field, PSF, juga dijadikan tempat latihan peserta Piala Dunia U17 2023. Menpora,
Dito Aryo Tejo, telah diberitahu oleh PSSI bahwa Piala Dunia U17 2023 akan dilaksanakan di Pulau Jawa saja. Alasan utamanya adalah efisiensi anggaran dan aksesibilitas pemain dan negara. Meskipun begitu, ada opsi untuk menggelar Piala Dunia U17 2023 di luar Pulau Jawa, tetapi keputusannya masih bergantung pada FIFA. FIFA sedang melakukan pemeriksaan di Stadion Manahan dan akan melaporkannya kepada PSSI dan pemerintah. Semua stadion yang akan digunakan untuk Piala Dunia U17 2023 akan dievaluasi oleh FIFA, dan keputusan akhir akan diambil bersama-sama dengan FIFA. Pada Piala Dunia U17 2019 di Brasil, juga hanya 4 venue yang digunakan, dan jarak antara venue tersebut berdekatan satu sama lain. Shin Tae-yong ngaku ada pemain yang pernah dicoret minta kesempatan lagi gabung ke Timnas Indonesia. Shin Tae-yong, pelatih Timnas Indonesia, mengakui bahwa ada pemain yang pernah ia coret dari skuad Timnas karena masalah indisipliner. Namun, ia menyatakan bahwa tidak ada pihak yang protes atas keputusannya tersebut. Pemain-pemain yang pernah dicoret pun menyadari kesalahan mereka, dan tidak ada masalah dalam hal ini. Bahkan, beberapa pemain tersebut meminta kesempatan kedua untuk memperkuat Timnas Indonesia. Hingga saat ini, 4 pemain yang pernah dicoret tersebut belum menerima panggilan kembali dari Shin Tae-yong. Pelatih asal Korea Selatan tersebut memang dikenal dengan gaya kedisiplinan yang ketat dan menganggap sikap yang baik sangat penting bagi seorang pesepak bola profesional. Menurutnya, sebelum menjadi pemain sepak bola, mereka harus menjadi manusia yang baik terlebih dahulu dan saling menghargai serta menghormati satu sama lain. Posisi baru Witan Sulaiman di Persija, beri ancaman ke Pratama Arhan di Timnas Indonesia. Witan telah dipercaya sebagai bek sayap kiri untuk Persija jika Firza Andika bermain sebagai bek tengah. Sejak menduduki posisi baru ini, Witan telah mencatat 3 assist bersama Persija, 2 diantaranya saat melawan Bayangkara FC dan 1 lagi ketika berhadapan dengan Persebaya. Saat ditanya mengenai peran barunya ini, Witan menyatakan sebagai pesepak bola profesional, ia selalu siap ditempatkan di posisi apapun oleh pelatih Persija, Thomas Doll. Ia tidak memilih antara menjadi bek sayap kiri atau penyerang sayap kiri karena fokus utamanya adalah memberikan performa terbaik untuk Persija. Witan merupakan pemain baru yang didatangkan oleh Persija pertengahan musim lalu. Ia mengatakan bahwa ia selalu siap dan bersedia berkontribusi untuk tim, tidak peduli di posisi mana ia bermain. Peran baru Witan sebagai bek sayap kiri semakin membuat Pratama Arhan merasa khawatir atau cemas. Kim Pan-gon tak ingin terlalu senang dengan hasil undian Timnas Malaysia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pelatih Timnas Malaysia, Kim Pan-gon, mengungkapkan bahwa meskipun hasil undian babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dinilai relatif mudah dan Piala Asia 2023 di Qatar seimbang, ia tidak ingin terlalu berlebihan dalam kegembiraan. Kim menyatakan bahwa tim perlu tetap realistis sebelum menetapkan misi tim. Kami tidak ingin terlalu euforia dan harus berhati-hati dalam pendekatan kami. Meskipun Malaysia telah naik peringkat dari 152 menjadi 136, kami harus menghormati lawan kami dalam upaya untuk membuat orang Malaysia bangga, ujar Kim Pan-gon. Thailand ke Eropa untuk persiapan kualifikasi Piala Dunia 2026, Timnas Indonesia masih tanda tanya. Berbeda dengan Timnas Indonesia, persiapan Timnas Thailand menuju kualifikasi Piala Dunia 2026 telah terlihat lebih jelas. Timnas Thailand akan bersaing di grup C babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 bersama Korea Selatan dan China. Sebagai bagian dari persiapan, Timnas Thailand akan mengikuti Piala Raja 2023 pada bulan September dengan melawan tim-tim seperti India, Lebanon, dan Irak. Setelah itu, mereka juga akan berangkat ke Eropa untuk melawan Georgia dan Estonia. Persiapan ini diharapkan dapat memberikan keuntungan bagi Timnas Thailand dalam menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026. Sementara itu, persiapan Timnas Indonesia masih belum jelas dan masih banyak yang menjadi tanda tanya. Hingga saat ini, Timnas Indonesia hanya memiliki 1 pertandingan pasti yaitu melawan Turkmenistan pada laga FIFA Matchday bulan September mendatang. Selain itu, pelatih Shin Tae-yong juga memiliki jadwal padat karena akan memimpin Timnas U23 Indonesia di Piala AFF U23 2023 pada bulan Agustus ini.